يتبعون أحسنه. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة، وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال تعالى أيضا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله الشكر، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, berkhusus kepada para alim ulama, para habaib, berkhusus guru kita yang mulia Habibna Mahmud Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, matta'ana Allah bi tuli hayati wa nafa'ana bi ulumi wa kathara Allah bi amsalih. Akhina Al-Mahmud Kiai Haji Bakranas Rusdan Mawardi, matta'ana Allah bi tuli hayati wa nafa'ana bi ulumi wa kathara Allah bi amsalih. Akhina Al-Mahmud Ustaz Haji Mukhtar yang merupakan Ketua RW 09 dan pimpinan Majelis Zikir malam Jumat Masjid Jami Al-Kamiliyah. Semoga Allah sehatkan badannya, dilapangkan hatinya, barokah hidupnya, barokah usahanya. Begitu pula akhirnya Mahmud Ustaz Nur Izzi Mansur selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Kamiliyah. Semoga Allah sehatkan badannya, dilapangkan hatinya, barokah hidupnya, manfaat ilmunya. Segenap para alim ulama, para habaib lainnya yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tepat kita berada di malam 17 daripada bulan Agustus, yang insyaallah besok bangsa ini akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-80 tahun. Oleh karenanya setiap kali kita memperingati HUT RI yang ke-80 atau yang keberapa pun, selalu di situ ada hal yang janggal yang tidak dapat ditutupi, namun mereka berusaha untuk menutupi. Setiap kali kita mendengar kata-kata kemerdekaan, kata-kata proklamasi, di situ disebutkan bahwa teks proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta dibacakan di Jalan Pegang Tangan. Pakai nomor kan? Pakai nomor kan? Pakai nomor 56. Artinya apa? Pembacaan itu di rumah. Sekarang kalau kita lihat, mana rumahnya? Adakah rumahnya? Ya. Cuma sebatas patung Bung Karno dan Bung Hatta yang membacakan teks proklamasi. Rumahnya, sedangkan bangunan-bangunan yang lain dipelihara. Kenapa? Bangunan sejarah. Sampai-sampai kalau kita berkunjung ke Museum Lubang Buaya, rumah tempat penyiksaan para jenderal itu diabadikan. Sedangkan rumah yang paling bersejarah, tempat dibacakan teks proklamasi, dihancurkan, ditiadakan. Cuma sebatas nomor 50. Mana rumahnya? Usut punya usut, maaf Habib, pemilik rumahnya dari orang zaman, yaitu Sayyid Marka. Dialah pemilik rumah tersebut. Dan di malam itu Bung Karno dibawa dari Rengas Dengklok menuju rumah tersebut dalam keadaan sakit.
emas, tak berdaya. Oleh Sayyid Marta dikasih yang namanya madu Yaman, terkenal di sini. Ya. Setelah diberikan madu Yaman, istirahat, babinya dalam keadaan segar, sehat. Inilah masalah hati. Jadi ini boleh dikatakan menghilangkan sejarah bahwasanya bangsa Arab keturunan Hadramaut memiliki andil yang tidak sedikit dalam perjuangan kemerdekaan negara ini. Tapi ada sebagian orang yang ingin menghilangkan atau menghapus. Ya, oleh karenanya sehebat apapun mereka menghapus, tetap nomor 56 itu nggak bisa dihilangkan. Ketika ditanya di mana proklamasi dibacakan, di Jalan Kebangsaan. Masa di jalan nggak mungkin? Ya, ketika ditunjukkan nomor 56, ternyata ada lokasinya, ada tempatnya, dan di situ dulu berdiri sebuah rumah. Inilah masalah hadirin rahimakumullah. Artinya apa? Memang dari dulu ada segelintir orang, elit bangsa ini yang memang tidak senang dengan kemunculan, dengan keberadaan orang-orang dari Hadramaut. Walhal mereka datang bukan untuk merampok negeri ini. Mereka datang bukan untuk mengambil rempah-rempah dari negeri ini. Justru mereka datang untuk mereka mencerahkan. Mereka datang untuk berdakwah. Mereka datang dengan membawa kebaikan. Ya, ini masalah hati ini. Nah, oleh karenanya ketika ada kejadian semacam yang apa yang dibicarakan, yang disebut dengan istilah begal nasab, itu merupakan kelanjutan dari cerita-cerita tersebut. Nabi Maulana Muhammad SAW jangan pernah bergeser dari ulama-ulama kita. Jangan pernah bergeser dari para habaib-habaib kita. Kenapa? Karena mereka punya banyak berjasa di negeri ini. Banyak berjasa di negeri ini. Sampai-sampai Bung Karno mengatakan, kalau untuk keturunan Hadramaut kami tidak lakukan lagi. Kami tidak lakukan lagi. Kenapa? Kalau orang-orang Cina datang ke Indonesia, dibawa apa yang ada di Indonesia untuk dikembalikan ke negerinya. Tapi orang-orang Hadramaut yang mereka ada di sana dibawa, diajarkan di sini, dan mereka membawa kebaikan-kebaikan itu diakui sekali. Oleh karenanya sekali lagi rahimahullah, setiap kali dibacakan teks proklamasi, disitulah ada kejanggalan. Di mana nomor 56 itu? Mana bangunannya? Kalau bangunan-bangunan lain dipelihara, bangunan-bangunan lain dijadikan sebagai cagar budaya, tapi bangunan yang paling menyimpan sejarah yang tinggi justru tidak lagi berbentuk waliyadzubillah. Tapi walhasil kita paham, guru-guru kita, ulama-ulama kita, para habaib kita ini berjuang betul mata-mata lillahi ta'ala, membawa pesan dari sang datuk Nabi Maulana Muhammad SAW. Sebarkan Islam, sebarkan Islam, sebarkan Islam, sebarkan dengan cara kedamaian, sebarkan dengan cara yang sangat harmonis. Dan inilah yang mereka. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin, di hari kemerdekaan ini, inilah yang harus kita lakukan. Bahwa saya yang pernah merdeka bukan bangsa Indonesia saja. Nabi kita Maulana Muhammad SAW pernah mengalami yang namanya Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, memasuki kota Mekah tanpa ada perlawanan yang berarti. Ketika beliau masuk kota Mekah,